Baik, perkenalkan, nama saya Krulus Kaju, NIM 2024 11 009. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Otonomi Daerah, dosen Bapak Agustinus F. Pascalinodadi, S.Phil M. Hum, Universitas Flores. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Otonomi Daerah dengan materi yang pertama, pajak dan retribusi daerah, transfer ke daerah, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan pemerintahan desa. Baik, materi yang pertama, pajak dan retribusi daerah. Masalah, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Gambaran singkat masalah, salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Sementara di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam sistem pemungutan dan pengawasan. Akibatnya, pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara maksimal. Gambaran umum gagasan, masalah ini dianalisis menggunakan teori desentralisasi fiskal. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan perpajakan, memanfaatkan sistem digital, memperkuat pengawasan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Jika PAD meningkat, maka pembangunan daerah akan lebih mandiri dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik. Baik, materi yang kedua, transfer ke daerah. Masalah ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintahan pusat. Gambaran singkat masalah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan perpajakan, memanfaatkan sistem digital, memperkuat pengawasan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Jika PAD meningkat, maka pembangunan daerah akan lebih mandiri dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik. Gambaran umum gagasan, masalah ini dianalisis menggunakan teori perimbangan keuangan pusat dan daerah. Teori ini menjelaskan bahwa transfer keuangan dari pemerintah pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah sehingga membangun dan dapat berjalan lebih merata. Analisis, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, transfer ke daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat agar setiap daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Namun daerah juga harus meningkatkan PAD melalui pengelolaan potensi ekonomi, pajak, dan retribusi. Dengan demikian, transfer ke daerah menjadi pelengkap bukan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Baik, materi yang ketiga, badan usaha milik daerah. Masalah pengelolaan badan usaha milik daerah yang belum profesional. Gambaran singkat masalah, permasalahan yang sering terjadi pada badan usaha milik daerah adalah rendahnya keuntungan yang diperoleh akibat pengelolaan yang belum profesional. Beberapa badan usaha milik daerah bahkan mengalami kerugian yang karena lamanya manajemen, kurangnya inovasi, serta adanya campur tangan kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Gambaran umum gagasan, masalah ini dianalisis menggunakan teori good governance. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi pemerintahan atau perusahaan milik daerah. Analisis, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD
dibentuk untuk meningkatkan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menambah PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan BUMD dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, menerapkan tata kelola yang baik, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan pengelolaan yang baik, BUMD dapat memberikan keuntungan bagi daerah dan mendukung pembangunan daerah secara merata. Baik, materi yang berikutnya, pemerintahan desa. Masalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Gambaran singkat masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi penggunaan dana desa, lamanya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Akibatnya, beberapa program pembangunan desa tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Gambaran umum gagasan. Masalah ini dianalisis menggunakan teori partisipasi masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di daerah. Selanjutnya, analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah memiliki tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga harus mengelola dana desa secara transparan dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan pengawasan yang baik, pembangunan desa akan lebih tepat sasaran dan akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa secara merata. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.